Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa tetap sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Baik, pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang struktur dan kebahasaan teks cerita atau novel sejarah. Nah, kira-kira ada yang masih ingat tidak bagian-bagian dari struktur teks cerita atau novel sejarah? Iya, ada 6 bagian. Yang pertama adalah orientasi, kemudian yang kedua adalah pengungkapan peristiwa, kemudian yang ketiga adalah menuju konflik, kemudian yang keempat adalah puncak konflik atau klimaks, kemudian yang kelima adalah resolusi atau penyelesaian, dan kemudian yang keenam adalah oda. Lalu bagaimana unsur kebahasaan dari teks cerita atau novel sejarah? Ada yang masih ingat? Iya, unsur kebahasaan yang pertama adalah banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal. Yang ketiga, menggunakan kata kerja material. Yang keempat, menggunakan kalimat tidak langsung. Yang kelima, menggunakan banyak dialog. Yang keenam, menggunakan kata sifat. Dan yang ketujuh adalah menggunakan kata atau frasa yang bermakna kiasan. Nah, hari ini kita akan belajar menulis sebuah teks novel sejarah pribadi. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, kalian mampu menyusun kerangka teks novel sejarah pribadi berdasarkan peristiwa yang pernah dialami. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah teks novel sejarah pribadi dengan memerhatikan struktur dan juga kaidah kebahasaan. Dalam novel sejarah, penulis menceritakan peristiwa-peristiwa yang dialami para tokohnya dengan menggunakan latar peristiwa sejarah. Karena novel merupakan teks cerita fiksi, maka tidak terlepas dari unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Misalnya, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, amanat, dan sebagainya. Nah, untuk memudahkan kalian dalam menyusun teks novel sejarah pribadi, hal pertama yang dapat dilakukan adalah menentukan peristiwa sejarah apa yang akan menjadi bahan penceritaan. Tentunya peristiwa tersebut adalah peristiwa yang pernah kalian alami. Peristiwa tersebut dapat berupa peristiwa yang sangat bersejarah dan tidak dapat dilupakan, baik itu peristiwa menarik, sedih, dan sebagainya. Misalnya, peristiwa saat kalian pernah dilanda bencana alam, atau peristiwa kalian pernah terpapar COVID-19, atau juga menggunakan peristiwa yang menarik dan berkesan, semisal saat kalian memenangkan sebuah lomba dengan perjuangan yang sangat keras. Bisa juga peristiwa saat kalian berkunjung ke suatu tempat yang menurut kalian merupakan pengalaman bersejarah. Kemudian bisa juga peristiwa saat kalian mendapatkan sebuah masalah dan merasa putus asa, namun kalian dapat bangkit berkat dukungan dan semangat dari orang-orang di sekitar kalian. Nah, peristiwa tersebut dapat kalian jadikan sebagai bahan dasar dari cerita yang akan kalian tulis. Setelah kalian menentukan peristiwa sejarah yang pernah kalian alami, selanjutnya adalah menentukan judul cerita dengan semenarik mungkin. Untuk memudahkan kalian dalam menulis cerita, sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang pertama atau aku. Kemudian yang selanjutnya yaitu menyusun kerangka cerita dari setiap struktur teks novel sejarah. Kerangka cerita merupakan gambaran singkat cerita sejarah yang akan ditulis. Membuat kerangka cerita berfungsi agar nantinya saat kalian mengembangkan cerita yang kalian buat menjadi terstruktur dan teratur, sehingga kalian tidak akan kehabisan ide. Yang selanjutnya adalah menentukan tokoh-tokoh yang terlibat dalam cerita. Kemudian,
juga menentukan latar, baik itu latar tempat, waktu, dan suasana. Langkah terakhir adalah mengembangkan kerangka cerita yang telah kalian buat tadi menjadi sebuah teks novel sejarah dengan memerhatikan struktur dan juga kaidah kebahasaannya. Nah, barulah di sini kalian dapat menuangkan ide kreatif dan imajinasi kalian dalam proses pembuatan cerita tersebut. Nah, ini adalah contoh langkah-langkah dalam menulis teks novel sejarah pribadi. Langkah yang pertama yaitu tadi menentukan peristiwa sejarah. Nah, di sana peristiwa sejarahnya adalah pengalamanku bermain ocung ketika aku duduk di bangku kuliah. Kemudian judulnya adalah Ocung, dan sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang pertama yaitu aku. Kemudian dalam tabel ada struktur, kerangka cerita, tokoh yang terlibat, dan juga latar tempat, waktu, dan suasana. Pada bagian orientasi, kerangka ceritanya adalah yang pertama, pengenalan tokoh utama yaitu aku dan tokoh yang terlibat. Kemudian yang kedua yaitu berisi pengertian Ocung. Tokoh yang terlibat adalah Ali. Kemudian latarnya yang pertama, latar tempat yaitu di rumah Pak Kahar. Kemudian yang kedua di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo. Kemudian latar waktunya yaitu pukul 11 setiap sore. Dan latar tempat di belakang rumah. Selanjutnya yaitu pengungkapan peristiwa. Nah, pengungkapan peristiwa itu apa? Masih ingat? Ya, awal dari masalah atau konflik yang terjadi. Kemudian kerangka ceritanya ada pelaksanaan Ocung tidak dapat terlaksana karena kekurangan pemuda. Nah, ini awal dari konfliknya. Kemudian tokoh yang terlibat adalah Pak Kahar dan Bapak Ali, dan latar waktunya adalah malam hari. Kemudian yang ketiga, menuju konflik. Nah, menuju konflik itu mulai terjadi peningkatan kehebohan. Kerangka ceritanya yang pertama, aku merasa kaget dan Bapak memiliki firasat akan datang bencana. Kemudian selanjutnya, Ali kecelakaan dan dibawa ke puskesmas. Tokoh yang terlibat yaitu Bapak dan Bapak Ali. Kemudian latar waktunya kemarin dan selepas maghrib. Yang keempat adalah klimaks atau puncak konflik. Kerangka ceritanya yang pertama, para warga marah. Kemudian yang kedua, acara tetap dimulai namun banyak warga yang tidak hadir. Tokoh yang terlibat adalah Pak Kahar, kemudian latar suasananya tegang. Yang selanjutnya adalah penyelesaian atau resolusi. Nah, di sini sudah mulai ada penyelesaian dari masalah yang terjadi. Kerangka ceritanya yang pertama, Ali datang dan ikut bermain ocung. Kemudian yang kedua, warga gembira dan ramai berdatangan. Tokoh yang terlibat adalah Ali. Kemudian latar waktunya sekitar pukul 9.30 dan latar suasananya gembira. Dan yang terakhir adalah koda. Koda adalah penutup dari cerita, bisa berisi pendapat pengarang atau penulis dari cerita tersebut, atau bisa juga berisi amanat. Nah, di sini kerangka ceritanya yang pertama, perasaanku mengikuti ocung. Yang kedua, harapanku untuk tradisi ocung agar tetap lestari. Nah, seperti itu cara menyusun kerangka ceritanya. Nah, langkah yang terakhir adalah pengembangan kerangka cerita menjadi teks novel sejarah yang pastinya dengan memerhatikan struktur dan juga kaidah kebahasaannya. Tadi pada bagian orientasi,
Kerangka ceritanya yang pertama, pengenalan tokoh utama yaitu aku dan tokoh yang terlibat. Kemudian yang kedua ada pengertian Ochung. Tokoh yang terlibat adalah Ali. Dan di sana juga disebutkan latar tempat dan latar waktunya. Nah, coba kita baca pengembangan ceritanya atau pengembangan kerangka cerita. Judulnya adalah Ochung. Jarum jam menunjukkan pukul 11 siang. Nah, ini latar waktu. Hari ini aku sedang mengantre di rumah Pak Kahar untuk mendaftar sebagai pemain Ochung. Saat ini usiaku 19 tahun. Aku adalah tipikal orang yang pantang menyerah. Nah, di sini deskripsi aku berusia 19 tahun dan ada kata sifat di sini yaitu pantang menyerah. Aku ditemani oleh sahabatku, Ali. Nah, pengenalan atau tokoh yang terlibat. Ochung adalah tradisi adat di desa kami, Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo. Menurut masyarakat, tradisi ini dipercaya untuk menolak bala atau bencana dan sebagai selamatan desa yang menyimbolkan rasa syukur kepada Tuhan. Biasanya tradisi Ochung dilaksanakan pada bulan Maulid dan diikuti oleh para pemuda desa. Nah, seperti itu contoh mengembangkan kerangka cerita dari teks novel sejarah pribadi. Jadi, kalian bisa berkreasi misalnya dengan menambahkan kata kiasan agar lebih indah dan merangkai kalimat demi kalimat untuk menceritakan peristiwa yang sudah kalian tentukan. Baik, apakah sudah paham anak-anak? Jika belum, coba disimak sekali lagi. Dan jika belum mengerti juga, kalian dapat bertanya kepada ibu melalui WA Group. Begitu juga dengan penugasannya, nanti akan ibu kirimkan melalui WA Group. Baik, ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.